Oke, para pecinta bola basket ini pasti gembira banget ya karena IBL Seri 2 kembali dilanjutkan. Langsung saja untuk membahas lanjutan pertandingan IBL, kita sudah terhubung dengan Junas Miradiarsyah, Direktur Utama IBL. Selamat malam Mas, ini kita gembira sekali ya tentu ya IBL Seri 2 akhirnya kembali dilanjutkan. Nih pengen tahu juga nih sebenarnya aturan baru apa saja sih yang diterapkan dalam penyelenggaraan kelanjutan IBL Seri 2, apa yang berubah dan berbeda sehingga akhirnya ajak untuk melanjutkan pertandingan. Oke, jadi IBL ini kan memang sudah dimulai 15 Januari yang lalu di Jakarta, 15 sampai 22, kemudian 29 itu sempat berjalan di Bandung. Tapi karena ada situasi Omikron ya yang kita tahu begitu pesatnya, kita tunda dulu untuk beberapa pertandingan. Ya, dan akhirnya setelah beberapa pertimbangan, kemudian kita persiapan lagi dengan format yang baru, kita mulai 3 Maret. Jadi yang baru nanti di tanggal 3 Maret itu kita rubah dari rencana semula yang seharusnya berpindah-pindah kota ya. Jadi seharusnya kita 3 Maret itu bermula di Jogja, kemudian ke Solo, Surabaya, Denpasar. Nah nanti tanggal 3 sampai 31 Maret itu semua pertandingan akan dilakukan di Jakarta. Ya tetap dengan sistem bubble, kemudian seluruh sisa pertandingan regular season itu kita selesaikan sebelum bulan puasa. Karena nanti pada saat bulan puasa semuanya akan break dulu, kemudian dilanjutkan babak berikutnya playoff, insya Allah dilaksanakan setelah Lebaran. Oke, Mas Junas, ini Seri 2 kan digelarnya di Jakarta yang harusnya di Bandung. Apakah next kotanya juga akan diselenggarakan di Jakarta, apa terus berlanjut di kota-kota lain? Tidak, jadi kita dengan kelanjutan yang tanggal 3 nanti, kita rubah tadi ya, seharusnya berpindah-pindah, ini hanya menetap di satu kota. Karena kita tahu kan situasi COVID-nya ya insya Allah ini terus membaik di beberapa kota, tapi kita harus selalu waspada. Sehingga format yang seharusnya seperti awal kita rubah dulu. Oke. Jadi hanya menetap di Jakarta, kemudian tidak berpindah-pindah sampai akhir. Jadi sampai akhir tetap di Jakarta ya Mas Junas ya untuk IBL 2022. Ya. Nah ini sesulit apa sih tantangan penyelenggara untuk menjaga prokes saat sistem bubble terbaru? Ya kalau menurut saya di situasi pandemi seperti ini nggak ada yang mudah ya di semua industri, mau dari entertainment, kemudian F&B, kemudian perkantoran, semua mengalami hal yang sulit termasuk olahraga. Tetapi IBL di tahun 2021 kita telah membuktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan kegiatan olahraga yang aman COVID-19, kemudian dapat terselesaikan hingga akhir, itu menjadi motivasi kami. Sehingga di tahun 2022 ini bisa meningkatkan ya prokes-prokesnya, kemudian kedisiplinannya supaya kita bisa menyelesaikan musim ini dengan baik gitu. Yang paling sulit memang ini kan lawannya tidak terlihat ya. Ada di sekitar kita, tapi kita tidak tahu persis ini bisa datangnya dari mana, sehingga yang paling harus diutamakan adalah kembali kedisiplinan. Karena dengan protokol kesehatan, kemudian batasan-batasan yang dibuat, itu kan kembali ke dirinya sendiri ya. Dengan memanage sekian banyak orang, kita harus optimis bahwa ini kita bisa lakukan bersama-sama. Oke, ini ada penonton nggak nih Mas Junas? Saya penasaran banget nih, ada nggak penontonnya nanti? Kita harap ada penonton, cuma kan begini. Dengan Omikron ini ya kita lihat ya, maksudnya kita tidak mau juga euforia di awal kelanjutannya. Kita lanjutkan dulu pertandingannya, ya, kemudian nanti kalau semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan tidak ada pertandingan lagi yang ditunda, kita akan kembali buka kesempatan kepada penonton umum untuk membeli tiket gitu. Jadi mungkin untuk di awal-awal kita masih batasi dulu. Oke, jadi di awal-awal masih dibatasi dulu, berarti pendapatannya berkurang dong Mas Junas kalau misalnya nggak ada penonton, gimana nih? Masalah prioritas ya. Kalau sekarang kan yang penting kita bisa menjalankan dulu dengan aman, mulai dalam keadaan sehat. Jadi prioritas kesehatan itu menjadi prioritas yang sangat penting bagi kami di IBL. Masalah memasukkan atau bisnis ya memang ada implikasinya, cuman ya itu masih bisa kita manage lah ya. Yang penting kesehatannya dulu. Nanti kalau misalnya sudah berjalan, kemudian sudah seluruh prokesnya bisa berjalan dengan baik, saya yakin sih nanti kepercayaan akan kembali lagi. Iya, kita berharap juga ya nantinya bisa ada penonton ya Mas Junas, jadi bisa langsung nonton. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Junas, ini apa saja catatan yang dijadikan pelajaran dalam menyusun aturan pencegahan COVID-19 di seri ini? Oke. Kalau kita lihat dari sebelumnya ya, yang tadi saya sampaikan 2021 kita pernah melalui dengan baik, tapi dengan situasi COVID-19
semua pattern itu tidak bisa disamakan persis 100%. Artinya selalu ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak terduga gitu. Contohnya seperti Omicron ya. Kalau kita lihat waktu kita merencanakan format 2022 ini, akhir tahun 2021 itu kondisinya sudah makin baik sehingga kita membuat format yang mengarah new normal ya. Tiba-tiba Omicron sebegitu pesatnya. Jadi kita harus selalu waspada dengan situasi-situasi yang tidak kita duga. Sehingga sebagai penyelenggara kita selalu harus mempunyai alternatif plan, tidak hanya plan A, B ya, bahkan kita selalu membuat plan A, B, C, D gitu, karena situasi yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Jadi dan kembali lagi tantangan tadi, kembali ke masing-masing ya, kedisiplinan itu menjadi hal yang utama, dan kedisiplinan ini perlu kita lakukan secara kolektif gitu. Berarti sudah ada plan A, plan B yang disusun secara demikian rupa ya Mas Junas ya. Kalau misalnya terkait dengan mekanisme nih pertandingan jika penularan COVID ternyata sulit dikendalikan pada seri Jakarta ini. Ya, jadi kita memang sudah punya prosedurnya, sama seperti yang waktu di Bandung ya. Jadi berhenti itu memang kita menghentikan sementara, kita menunda untuk kebaikan bersama. Kemudian ada hal kedua juga, memang pertandingan kemarin itu setelah seri 2 ya perlu diberikan jeda karena kebetulan tim nasional Indonesia bola basket juga mengikuti pertandingan kualifikasi Piala Dunia, sehingga memang jedanya kemarin agak panjang. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan kemarin, kita ada off tuh 3,5 minggu. Kemudian salah satu lagi memberikan kesempatan supaya tim-tim bisa bertanding secara maksimal dengan kembalinya pemain-pemain mereka. Sampai saat ini yang sempat terpapar semua sudah dalam keadaan baik dan sudah sembuh gitu ya. Oke, berarti pemain juga sudah pada sembuh berarti ya Mas Junas, dan ready nih untuk kembali pada IBL 2022 seri 2. Insya Allah ready. Baik, terima kasih Mas Junas Miradiarsyah untuk waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ini semoga lancar penyelenggaraan IBL 2022 seri 2 dan seterusnya. Terima kasih Mas Junas. Amin, terima kasih Sarah, terima kasih.